di dalam perkawinan itu di antara yang paling dibutuhkan atau yang paling diinginkan adalah memiliki keturunan. Apalagi yang paling diinginkan adalah memiliki keturunan yang solih dan solihah. Tapi tidak sedikit orang-orang yang sudah kawin, kemudian lama dia kawinnya, tapi sudah lama dia tidak memiliki keturunan, sehingga melakukan banyak cara untuk mendapatkan keturunan, baik itu ramuan atau obat-obatan yang lain. Akan tetapi perlu diingat bahwa keturunan itu murni yang memberi adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tentu di samping dia berusaha untuk mendapatkan keturunan dengan obat-obatan atau ramuan-ramuan atau apapun yang itu baik untuk bisa mendapatkan keturunan. Tentu yang paling penting, yang paling inti adalah meminta kepada siapa yang menciptakan manusia, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di dalam kitab Hasyiatus Shawi ala Tafsiril Jalalain, ini ada keterangan, di dalam keterangan ketika menjelaskan tentang surat An-Nuh sampai kepada ayat Faqultu astaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara yursilis samaa 'alaikum midrara wa yumdidukum bi amwali wa banina wa yaj'al lakum jannati wa yaj'al lakum anhara. Di keterangan istaghfiru rabbakum ay utlubu minhu mahwa dzunubikum, bermohonlah kalian kepada Allah untuk Allah menghapus dosa-dosa kalian. Bagaimana cara memohon kepada Allah agar supaya dosa-dosa diampuni oleh Allah? Bi an tu'minu bihi wa tuttaquh, kalian beriman kepada Allah dan bertakwa. Takwa itu artinya mematuhi perintah, menjauhi larangan. Orang yang beristighfar kepada Allah maka akan diberi keturunan oleh Allah dan juga akan diberi rizki yang kuat, dan Allah akan menurunkan hujan yang bermanfaat. Tumbuh-tumbuhan akan diperbaiki oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dan semua akan diberkahi dengan beristighfar kepada Allah. Akan tetapi yang dimaksud dengan istighfar dalam ayat ini, di keterangan ini adalah falaisal muradu bil istighfari mujarrada qauli astaghfirullah. Akan tetapi istighfar yang dimaksud di sini bukan hanya sekedar ucapan astaghfirullah, bukan hanya sekedar ucapan, akan tetapi praktek minta ampun kepada Allah. Caranya bagaimana? Iman kepada Allah kemudian bertakwa, itulah yang dimaksud dengan istighfar. Faman lazamal istighfar, maka barang siapa dia selalu beristighfar kepada Allah, iman dan bertakwa kepada Allah, ja'alallahu lahu min kulli hammin farajan, maka setiap kesusahan apapun oleh Allah akan diberi kelonggaran, kemudahan. Wa min kulli dhaiqin makhrajan, dan dari apa yang membuat dia sulit akan diberi jalan keluar oleh Allah. Ada riwayat cerita dari Imam Hasan bahwa ada anna rajulan syaka ilaihil jadba. Ada seseorang yang melaporkan kepada beliau Al-Hasan Al-Bisri tentang paceklik. Faqala, kemudian beliau memberi solusi, memberi saran, istaghfirullah, istighfarlah kalian kepada Allah, artinya bertakwa dan artinya iman kepada dan bertakwa kepada Allah, patuh kepada perintah-perintahnya. Wa syaka ilaihi akharu al-faqra, datang lagi yang lain melaporkan tentang keadaan dirinya yang dia fakir. Ada orang fakir kesulitan untuk mencari rezeki, lapor juga bagaimana solusinya kami. Akhirnya wasyaka ilahi akhar, datang lagi yang lain. Artinya ketika dalam satu majelis itu bisa jadi ada orang 3 yang datang bersamaan dengan tujuan yang berbeda-beda, dengan alasan yang berbeda-beda. Wasyaka ilahi akharu qillatan nasli, dan ada yang melaporkan lagi dia itu anaknya sedikit, sedangkan dia memiliki keinginan untuk mendapatkan anak yang banyak.
atau memang tidak memiliki anak. Wa akharu qillata rai'i ardih. Datang lagi yang lain melaporkan panennya selalu gagal. Taninya selalu gagal, dia bertani selalu gagal, bercocok tanam akan tetapi selalu gagal. Akhirnya bagaimana solusinya? Fa amarahum kullahum bil istighfar, semuanya oleh beliau Imam Al-Hasan Al-Bisri, beliau termasuk pembesarnya para tabi'in. Beliau ini termasuk salah satu seorang yang rodok menyusu kepada salah satu garwanya Kanjeng Nabi min ummahatil mukminin. Disuruh bagaimana? Fa amarahum kullahum bil istighfar, semuanya disuruh untuk beristighfar oleh beliau. Jadi satu solusi datangnya banyak satu solusi bagi banyak masalah. Faqala Ar-Rabi bin Subih, ataka rijalun yashkuna ilaika abwaban wa yas'alunaka anwa'an. Akhirnya salah seorang daripada imam juga teman atau muridnya beliau bertanya kepada beliau, wahai Imam Hasan Al-Bisri, mereka itu banyak datang kepada engkau melaporkan tentang urusan yang berbeda-beda, mengadukan kepada engkau urusan yang berbeda-beda agar engkau memberikan solusi, dan meminta hal-hal yang juga berbeda-beda. Ada yang melaporkan tentang paceklik, ada yang melaporkan tentang kefakiran, ada yang melaporkan kepingin keturunan, ada yang melaporkan hasil tanamnya sedikit gagal. Fa'amartahum kullahum istighfar. Akan tetapi solusinya oleh panjenengan hanya diberi satu, yaitu istighfar. Akhirnya jawabannya beliau fatala al-ayata. Akhirnya beliau membacakan ayat, faqultu astaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara yursilis samaa'a 'alaikum midrara wa yumdidukum bi amwalin wa banina wa yaj'al lakum jannatin wa yaj'al lakum anhara. Maka semua adalah Allah yang menentukan, maka bermohonlah kepada Allah dengan cara istighfar, yaitu bertaubat kepada Allah. Istighfar bukan hanya sekedar membaca astagfirullah sangat penting, akan tetapi dipraktekkan itu harus, yaitu iman kepada Allah dan bertakwa kepada Allah. Ini merupakan solusi yang terbaik bagi umat Islam yang memiliki keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga ada manfaatnya, ini merupakan solusi bagi kalian.